Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul bersilaturahmi di kediaman, di tempat Bapak Bupati Muntai, Bapak Haji Abdul Wahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan, kesehatan kepada beliau dan segenap jajaran beliau, para pemerintah setempat, TNI, Polri, dan seluruh para hadirin, wabil khusus para asatidzah, para tuan guru, para ulama, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita semata-mata adalah kita ingin menjadi orang yang soleh, walaupun kita bukan orang soleh. Apabila Imam Syafi'i yang menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, siang satu kali hatam, malam satu kali hatam, membagi malamnya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk ibadat. Beliau tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ibadatnya rajin, keilmuannya luar biasa, dakwahnya hebat. Sampai 1000 tahun lebih setelah wafat beliau pun itu pahala tetap mengalir ke rekeningnya beliau. Sebab kita ini semuanya menganut mazhab Imam Syafi'i berkat beliau, pahalanya ngalir kepada beliau. Tapi dengan segala keilmuan, ketakwaan, dakwah, kesolehan, ketekunan dalam beribadat, beliau masih bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta kepada kaum solehin, tapi jujur saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i bilang bukan orang soleh, ya apalagi kita. Imam Syafi'i dengan segala keilmuannya, usia 7 tahun hafal Al-Quran, usia 9 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik, usia 15 tahun dapat izin mutlak dari gurunya untuk menjadi mujtahid. Tapi beliau bilang, saya cinta sama orang soleh, tapi saya bukan orang soleh. Saya bukan orang soleh. Tapi saya mata-mata, walakin artaji minhum syafa'ah, semata-mata mengharap syafaat dari orang-orang solehin. Wa abghadu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Saya benci kepada pelaku-pelaku kemaksiatan, walaupun saya dan dia sama-sama tukang maksiat, tapi saya tidak cinta, saya tidak mendukung, saya tidak suka kepada kemaksiatan, walaupun saya tukang maksiat, kata Imam Syafi'i. Kata beliau radhiyallahu anhu ardah, beliau datang kepada Imam Waqi', wahai Imam, saya mengadu kepada engkau, mohon berikan solusi. Hafalan saya lemah, hafalan saya buruk. Ditanya, bagaimana hafalan kamu buruk? Saya, manakala saya membuka kitab, begitu saya buka kitab, langsung tuh apa yang saya lihat, 1 detik itu langsung hafal. Dia bilang, cuma saya ingin menghafalnya itu secara berurut. Kita kalau buka kitab tulisan Arab, kanan dulu, baru kiri. Nah, saya nggak mau begitu buka, lihat, kadang terlihat bagian kiri duluan, ini terhafal lebih dulu daripada yang kanan. Itu tak baik, saya harus menghafal secara berurut. Yang kanan dahulu, baru yang kiri. Beliau bilang daya hafal saya lemah, jelek daya hafalnya, padahal beliau memiliki daya hafal fotografi. Artinya apa? Lihat sesuatu langsung melekat, langsung dia hafal. Maka dalam syair beliau menceritakan kejadian ini. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa amba'ani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yu'tahu 'asi. Aku mengadu kepada Waqi' betapa buruknya daya hafalku. Beliau membimbing aku, jangan maksiat, katanya Imam Waqi'. Dan aku pun diberitahu kepada beliau bahwasanya ilmu itu, ilmunya Allah adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan, kata Imam Syafi'i. Intinya di sini, kita semuanya ini ingin menjadi orang soleh.
Tapi juga kita insaf, kita sadar diri, kita belum menjadi orang soleh. Apapun profesi kita, tapi kita mau jadi ulama yang soleh. Kita mau menjadi pendakwah yang soleh. Mau jadi pejabat yang soleh. Pemimpin yang soleh. Pedagang, pebisnis yang soleh. Prajurit yang soleh. Begitu juga mau jadi karyawan yang soleh. Mau jadi seorang pimpinan rumah tangga yang soleh, ibu rumah tangga yang solehah, menjadi anak yang soleh, menjadi tetangga yang soleh. Inilah yang kita inginkan, sebab terutama manakala kesolehan itu ada pada dua kelompok manusia, maka kebaikan akan menyebar kemana-mana, semua akan tertular menjadi soleh juga. Manakala kesolehan ada dua kelompok manusia, maka semua tertular. Sebab yang menular bukan cuma virus aja. Kita taunya virus menular. Bukan cuma itu saja, tapi juga sifat buruk menular. Perangai jelek, tabiat jelek menular. Dan itu lebih bahaya. Kedengkian menular. Tapi juga sifat baik menular. Semangat taat menular. Manisnya kelezatan beribadat menular. Itu dua hal kalau dimiliki oleh dua kelompok itu menular, semua manusia akan tertular. Apa dua kelompok tersebut? Sinfan minan nas idza saluha saluhan nas, idza fasada fasadan nas. Dua kelompok manusia, kalau dua kelompok ini baik, soleh, semua orang jadi baik, jadi soleh. Tapi kalau dua kelompok ini rusak, bejat, semua orang jadi rusak, jadi bejat. Apa dua kelompok tersebut? Al-ulama wal umara. Para ulama dan para pemimpin. Para ulama dan para pemimpin. Kalau mereka dua-duanya soleh, semua soleh. Tapi kalau dua-duanya rusak, semua menjadi rusak. Karenanya itu, kita selalu berupaya ingin agar ulama kita tetap soleh dan makin soleh. Dan kita selalu berupaya agar para pejabat kita tetap soleh dan makin soleh. Bagaimana? Para ulama bilang, kalau saya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, satu doa pamungkas pasti dikabulkan oleh Allah, maka saya akan peruntukkan doa ini kepada para pejabat dan pemimpin. Loh, kenapa? Sebab kalau dia jadi orang benar, semua jadi benar. Kalau dia jadi soleh, semuanya jadi soleh. Lalu sebagian ulama demikian. Wal Imam Abdullah bin Al-Haddad sampai bilang, jangan pernah nyumpahin orang, apalagi nyumpahin pejabat. Menyumpahi pemimpin, jangan. Biar hancur, biar celaka, biar binasa pemimpin tersebut, jangan. Kenapa? Kamu yang rugi. Sebab binasanya dia dengan menindas engkau, makin jahat kepada engkau, nah itu binasanya dia. Jadi orang kalau nyumpahin pemimpinnya, dia sendiri yang rugi. Dia sumpahin biar pemimpinnya masuk nerakanya dia dengan zalimin kamu, dengan ngejahatin kamu. Penyebabnya dia. Tapi kalau punya satu doa yang pamungkas, yang gobul, doakan kepada para pemimpin biar mereka jadi orang benar. Kemudian juga ulama, kita pengen ulama kita soleh, tetap soleh dan makin soleh. Jangan pernah nganggap diri saya udah soleh, udah cukup. Orang kalau dia bilang saya sudah alim, maka dia telah bodoh. Saya telah soleh, maka dia telah fasik, telah rusak, telah bejat. Harus selalu merasa diri kurang. Yang merasa diri udah cukup, maka dia telah kurang. Yang merasa diri telah pandai, maka dia telah bodoh. Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Mughtarin, beliau bilang bahwasanya wa min akhlaqihim, di antara perangai dan akhlak para wali-wali dan ulama terdahulu adalah mereka sangat mengkritisi para ulama yang ada di zamannya. Kalau bahasa kita kali disebutnya nyinyir. Sya'rani bilang itu cirinya wali-wali, harus nyinyir. Kalau bahasa kita mau diartikan nyinyir, silahkan deh. Benarnya bukan nyinyir, tetapi itu mereka kritis di dalam menasihati para ulama. Kenapa?
Sebab mereka cinta. Sebab kamu kalau rusak, semua rusak. Makanya kamu harus benar. Sebab al-alim idza zalla bizallatihil alam. Alim kalau terperosok, maka alam ikut terperosok sama dia. Bangsa ikut terjerumus, ikut kacau, ikut rusak. Makanya nggak boleh salah, nggak boleh rusak, nggak boleh bejat. Tapi kan kita manusia, mahallul khata' wan nisyan. Terima nasihat. Jangan marah kalau dinasehatin. Yang nasehatin kita adalah yang cinta sama kita. Tapi yang benci sama kita biarin aja. Udah ada di ujung jurang, biarin, tepokin. Bagus, bagus, bagus. Dia terjerumus, alhamdulillah. Tapi orang yang sayang nggak bakalan diem ngelihat saudaranya ada di tepi jurang. Dia akan selamatkan. Dia bakal tolong, dia jeritin, "Hei, awas jurang!" Itu kalau sayang. Tapi kalau orang bodoh menanggapinya, kamu kasar sama dia, kamu kurang ajar, kenapa kamu ngejeritin dia? Oh, saya selamatin dia. Masa iya ada orang di ujung jurang bilang, "Pak Ustadz, ada, awas, saya mau ngasih tahu, permisi, ada udah jatuh duluan orangnya." Walidzalik Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Muhaddisin Durar, beliau bilang, "Man nasahni fa inni minhu lin nusuh gabil." Siapa gerangan yang mau menasehati saya siap terima nasihat. Saya siap terima nasihat. Min akhlaqihim, di antara akhlak mereka kritis, kata Sya'rani, terhadap ulama-ulama yang ada di zamannya. Sya'rani dia ada bikin kitab, dalam banyak kitab beliau selalu menegur para ulama dengan keras. Terutama dalam kitab Tanbihul Muhtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, bagi ulama-ulama yang tertipu. Itu diperuntukkan untuk para ulama di abad ke-10. Abu Hamid Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah habis-habisan menelanjangi para ulama. Dalam kitab Ihya Ulumuddin lebih dahsyat lagi, Abu Hamid Al-Ghazali. Wakadzalika Imam Abdullah bin Al-Haddad banyak bercerita menyebutkan tentang itu semua. Kenapa? Kalau bahasa kita itu disebutnya, makanya itu mereka ini fadhahatul ulama. Kalau bahasa kita mungkin penista ulama disebutnya. Bukan penista ulama, pecinta ulama yang ingin menjaga, mengawal para ulama, bukan menjual. Ya, bukan menjual, mengawal, bukan menjual untuk kepentingan harta, untuk kepentingan tahta politik. Dia dagangin, dia jual. Orang yang jualan, mau jual barang, jual minyak wangi, jual baju, jual harta, jual dunia, bukan jual ulama untuk meraih harta. Enggak, itu keliru. Mengawal, mereka Ghazali, Sya'rani mengawal para ulama agar enggak diselewengkan, agar enggak dijual, begitu, dikawal agar tetap pada rel. Kenapa? Sebab kalau dia benar, semua ikut benar. Kalau dia rusak, semua ikut rusak. Walidzalik, di antara mereka para ulama dan para umara, kalau dua-duanya benar, semua manusia benar. Kalau mereka bejat, semua manusia menjadi bejat. Nah, karenanya haruslah seseorang di zaman ini jangan marah kalau dinasehatin, terima nasihat. Mau dipakai nggak dipakai itu urusan belakangan. Terima dulu kalau dinasehatin. Akhuk sahibuk man jammalak la man jamalak. Sahabat sejatimu adalah yang mendidik engkau agar engkau makin bagus, biar akhlakmu makin bagus, perangaimu makin bagus. Bukan yang mujamalah. Tahu mujamalah? Menjilat engkau, menjilat, memuji-muji pujian kosong. Itu bukan sahabat. Dan terus terang, orang yang berada di dalam posisinya sebagai ulama dan pejabat, sedikit orang kesulitan menemukan penasehat yang tulus. Penjilat banyak, tetapi penasehat yang tulus sulit dia temukan. Tanyakan aja. Sehingga kalau dia menemukan penasehat yang tulus, terima.
jaga baik-baik. Apalagi orang yang memberikan nasihat tanpa punya motif. Seperti para wali-wali terdahulu. Mereka para wali songo, para pendakwah yang datang ke bumi Nusantara, dalam berdakwah nggak punya motif duniawi, nggak punya agenda duniawi, hingga nasihat mereka diterima oleh para pejabat, oleh para pemimpin, bahkan diterima oleh para pejabat yang non muslim nasihat mereka. Kenapa? Sebab tahu dia nggak punya agenda untuk merebut kekuasaan saya, dia nggak punya agenda untuk bersaing dengan saya, dia nggak punya misi untuk berdesak-desakan merebut kekuasaan saya, enggak. Sehingga tahu ini orang tulus kalau berbicara, hingga nasihatnya diterima. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi ketika ketulusan tersebut hilang, maksa mau ngasih nasihat, tapi nasihatnya nggak diterima. Maksa, saya mau nasihatin, dengerin, nggak diterima nasihatnya, nggak ada ketulusan. Punya agenda, punya kepentingan. Ada satu orang datang ke Al-Imam, ada satu orang datang ke Sultan Harun Ar-Rasyid. Dia bilang, ya Harun, kata Ustadz ini, dengar, saya mau nasihatin kamu, saya minta waktu kamu, saya mau nasihatin kamu, tapi terima nasihat saya kasar. Kata tuh orang, Harun Ar-Rasyid ini pemimpin yang cerdas, dahiyah, dia cerdas. Dibilang begitu oleh Ustadz ini, dibilang, kalau kamu mau ngasih nasihat yang kasar, jangan ngomong, jangan nasihatin saya, jalan sana. Kenapa kamu gak terima nasihat? Dijawab oleh Harun Ar-Rasyid, asal tahu saja, Allah mengirim orang yang lebih mulia dari kamu kepada raja yang lebih jahat dari saya. Dan Allah Ta'ala berkata kepada orang tersebut, ulama tersebut yang dikirim oleh Allah untuk menasehatin pejabat yang lebih jahat dari saya, Allah berkata kepada dia, gula lahu gaulan layyina, berucaplah engkau kepada Fir'aun ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru au yakhsha, agar barangkali dia mau sadar dan mau takut kepada Allah. Siapa yang diutus? Nabi Musa dan Nabi Harun, lebih mulia dari ustadz kamu. Diutus kepada Fir'aun yang nyembelih bayi, mempermalukan kaum wanita, ngebunuhin Bani Israel, mengaku Tuhan. Terus Allah Ta'ala pesan, ucap yang lembut, ngomong yang santun, ngomong yang halus. Nah sekarang kamu siapa? Ustadz kampung, istilahnya begitu, kata Harun Ar-Rasyid. Kamu datang mau kasar sama saya nggak lebih jahat dari Fir'aun, saya nggak nyembelih anak bayi, saya nggak mempermalukan kaum wanita, saya nggak mengaku Tuhan, kok kamu mau kasar sama saya? Diam orang tersebut, ditinggal oleh Harun Ar-Rasyid, bungkam, kalah dia dengan ucapannya Harun Ar-Rasyid. Oleh dzalik, di antara tanda mutakabbir, orang yang sombong, idza wa'adha annaf, idza wu'idha anif. Kata Imam Al-Haddad, di antara tanda mutakabbir, idza wa'adha annaf, kalau dia ngasih ceramah kasar, kalau nasihatin orang kasar. Tapi kalau dinasehatin orang anif, idza wu'idha anif, ya takabbar, dia nggak terima. Nyindir ya, nyinyir ya, maki saya, nggak terima dia. Tapi kalau dia nasihatin orang, dia kasar. Tapi kalau dinasehatin, dia nggak terima, sombong. Lu siapa? Siapa kamu? Ada cirinya. Dan lihat terus di sini, ad-da'i, dia punya posisi mengajak, bukan menghakimi. Ngajak orang. Allah tahu Fir'aun gak bakalan beriman. Allah maha tahu. Sebelum Fir'aun diciptakan, sebelum emaknya Fir'aun lahir ke dunia, Allah tahu Fir'aun gak bakalan beriman. Tapi diutus bukan satu, dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun. Samperin Fir'aun. Coba kalau kita, ya Rab, kalau kamu udah tahu, kenapa kamu utus saya menjatuhkan harga diri saya di hadapan Fir'aun? Tapi kita nggak dituntut untuk fulan harus dapat hidayat. Itu bukan tugas kita.
Itu tugasnya Allah. Memberi hidayat bukan tugas kita, tugasnya Allah. Tugas kita ngajak manusia. Ud'u, ajak. Bukan memvonis. Memvonis bukan tugas kita. Menghakimi bukan tugas kita. Tugas kita mengajak. Yang mau ikut ayo, yang nggak mau ikut ya sudah. Kita nggak tahu, mungkin ini orang nanti kelak lebih baik dari kita. Sangka baik kepada semua orang. Kemudian juga tugas kita mengajak, bukan memvonis, bukan menghakimi, dan mengajak semua orang yang taat ataupun yang maksiat, yang baik maupun yang jahat, yang rakyat jelata atau kaya atau melarat ataupun pejabat, semua kita ngajak. Ngajak bukan ke pribadi. Kita nggak ngajak orang ke masjid saya, ke yayasan saya, ke madrasah saya, ke majelis saya, ke diri saya, ke partai saya, ke calon yang saya usung, bukan. Ngajak hanya kepada Allah. Nah, terus organisasi yang benar, yayasan yang benar, madrasah yang benar, majelis yang benar adalah yang mengajak manusia melalui organisasinya, mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada pribadinya. Tugasnya mengajak hanya kepada Allah. Jadi, loh kenapa kok datang ke tempatnya bupati? Kenapa kok ulama datang ke tempatnya wali kota, ke tempatnya gubernur, ke tempatnya presiden, ke ini? Bupati kan sholat maghrib, sholat isya bareng sama kita. Bayangin, Nabi Musa disuruh oleh Allah samperin Fir'aun, ke istana Fir'aun. Apa sholat isya di tempatnya Fir'aun? Agak. Kenapa yang dipermasalahkan? Kok Ustadz datang ke kantor pemerintahan? Itu ulama su, berarti Nabi Musa, Nabi su, Nabi Harun, Nabi su. Berarti Tuhannya lebih su lagi yang nyuruh, begitu maksudnya. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala, suruh pergi, hampiri, datangi Fir'aun. Nabi Muhammad kirim surat, nggak bisa datang langsung, kirim surat ke Raja Persia, ke Raja Romawi, ke raja-raja yang ada di sekeliling Jaziratul Arab, menyurati mereka, mengirim para sahabat untuk datang kepada kerajaan tersebut. Ada yang terbunuh, ada yang disobek suratnya Rasulullah. Kenapa kok Rasulullah menjilat? Ya, ada dakwah, Allah yang suruh. Otak kamu picik, nggak ngaji sih. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad datang ke tenda dan ke kemahnya kaum musyrikin di musim haji zaman dulu tuh. Di musim haji, Nabi di Mekah dalam keadaan tertindas. Tiap ada musim haji dari zaman dulu, orang datang dengan metode mereka yang telah diselewengkan, dihampiri itu tenda-tenda itu dihampiri oleh Nabi Muhammad untuk dakwah ke situ. Apa Nabi Muhammad penjilat? Apa Nabi nggak tahu metode dakwah? Kamu yang tahu metode dakwah. Kita ngajak semua, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang rakyat, semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak memvonis. Siapa mau ikut, ahlan wa sahlan. Dia nggak mau ikut, kita nggak bakal bosan menasihati orang dengan segala apa yang kita bisa. Kita mendoakan semua orang. Kita bukan tukang nyumpahin orang, bukan tukang ngutuk orang, bukan tukang mencaci orang lain. Itu bukan kerjaan kita. Hadhihi sabili, apa ini jalanku, jalannya Nabi. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani wa nahnu nattabi' Muhammad. Ngajak orang ke Allah, bukan ngatain orang, bukan mencaci orang, bukan nyumpahin orang, bukan mengutuk orang. Biarin tuh jadi kerjaannya setan, jangan jadi kerjaannya kita. Dan sebaik-baiknya manusia yang paling manfaat bagi manusia lain. Jadilah kita saleh dalam diri kita, di dalam memimpin, di dalam mengajar, di dalam membimbing, di dalam menuntun umat dan memberikan tuntunan kepada masyarakat dan umat. Insya Allah dengan berkat kehadiran kita malam hari ini, peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai orang-orang
yang mutahabbin fillah, yang saling cinta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi dulu datang ke Masjidil Aqsa, silaturahmi, jumpa dengan para nabi-nabi, duduk. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman bahwasanya wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan cinta dariku. Siapa? Lil mutahabbin fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, orang-orang yang mutazawirin fiyya, saling berziarah, berkunjung, saling datang, saling silaturahmi karena Allah. Orang-orang yang mutajalisin fiyya, yang saling duduk karena Allah. Dan mutabadzilina fiyya, saling berkorban karena Allah. Saling cinta karena, yang cintanya karena harta, harta habis ditinggal, saling benci. Yang cintanya karena jabatan, jabatan habis ditinggal, saling benci. Memang begitu. Tapi yang cintanya karena Allah Ta'ala langgeng. Yang duduk sama-sama duduk karena Allah bakalan langgeng. Tapi yang duduknya karena dunia, dunianya habis, udah saling maki, saling caci. Yang ini hari teman, besok jadi musuh. Yang saling berkunjung, berziarah, alhamdulillah kita datang ke sini karena Allah. Kita ke sini bukan mau cari dunia, bukan mau tahta, bukan mau harta, bukan mau fulus, bukan mau duit, bukan mau cari muka, bukan mau jabatan, enggak. Kita mau Allah. Kita mau semua yang hadir di sini ini malam merasakan manisnya kelezatan sujud waktu munajat sama Allah Ta'ala. Artinya kita mau itu. Itu doang. Enggak kepengen uangnya orang, enggak kepengen hartanya orang, enggak pengen tahtanya orang. Tapi mudah-mudahan yang kamu punya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mau, engkau sudah bahagia di dunia, saya mau kamu juga bahagia di akhirat, bahagia di kuburan, meninggalnya husnul khatimah, selamat dari bahaya dunia dan bahaya akhirat. Itu doang. Lihat itu bahagia, sudah. Rasulullah digirang, dan apa yang menggirakan Rasulullah, kita gembira, kita bahagia. Itu yang kita inginkan. Subhanallah. Kita datang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita habiskan sebagian daripada waktu kita saling berkorban, korban waktu, korban tenaga, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita minal maqbulin, sebagai orang yang diterima oleh Allah Ta'ala, sebagai orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Hingga besok orang-orang yang saling cinta karena Allah ditempatkan di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di hari kiamat. Ya Allah, tempatkan kami di tempat yang mulia tersebut, kumpulkan kami di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban, balighna Ramadan. Sampaikan usia kami hingga kami bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, memakmurkannya. Jauhkan negeri kita ini dari bala, dari musibah, dari banjir, dari bencana, dari penyakit, dari virus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang paling manfaat bagi umat manusia dan bagi muslimin, yang paling berkah bagi umat manusia dan bagi muslimin. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala negeri kita aman, damai, makmur, sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Bupati dan jajarannya dan para asatidzah, para guru-guru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari' fi ridak, la tuwallina waliyan siwak, la taj'alna mimman khalaf amraka wa 'asak, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, bisirril Fatihah.